Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you with you today? Doing good, right? Well, welcome back to my channel, everyone. Today we are going to learn about how we can analyze and answer about the question of double exam. But today I'm gonna share to you about the tricks of answering listening section test. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana menjawab soal-soal TOEFL. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas trik-trik atau cara-cara jitu untuk menjawab soal-soal bahasa Inggris di TOEFL exam kaitannya dengan listening section. Sebagaimana kita tahu bahwa listening test dalam TOEFL itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu short dialogue yang terdiri dari 30 pertanyaan. Kemudian long dialogues yang terdiri dari 10 pertanyaan. Kemudian yang ketiga talks, sebuah monolog yang berisi atau terdiri dari 10 pertanyaan. Dan pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan trik atau tip bagaimana mengerjakan soal listening pada bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua dan ketiga, insya Allah di lain waktu bisa kita sambung lagi ya teman-teman ya. Baik, secara keseluruhan, tips untuk mengerjakan soal listening yaitu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membaca terlebih dahulu jawaban-jawaban yang ada di soal. Jadi kalian dahului sebelum tes itu dibacakan soalnya, kalian sudah harus memahami dulu optionnya, pilihannya teman-teman. Nah, adapun secara khusus tip-tip atau trik untuk menjawab soal listening pada bagian yang pertama itu demikian teman-teman sekalian. Untuk yang pertama yaitu kalian fokus pada speaker yang kedua. You have to focus on the second line. Di sini saya ada contoh. Ada dialog antara man sama woman. And really made a mistake. Yes, she forgot to turn in research paper. What does the woman say about Anne? Kalian konsentrasi pada speaker yang kedua atau baris yang kedua. She forgot to turn in research paper. Oke, kita fokus pada forgot to turn. Lupa mengumpulkan tugas. Pilihan yang A, it was the first time she made a mistake, itu tidak mungkin jawabannya. Karena ini bukan pertama kalinya dia itu membuat kesalahan, di sana tidak ada informasi. Di baris yang kedua ini tidak ada informasi. Kemudian she forgot to write her paper, dia lupa menulis. Tidak, dia tidak lupa menulis, tapi lupa mengumpulkan. Kemudian yang C, she turned in the paper in the wrong place, dia mengumpulkan tugasnya pada tempat yang salah. Itu tidak. Dia justru lupa mengumpulkannya. So she didn't remember to submit her assignment. Dia tidak ingat mengumpulkan tugasnya. She forgot, kata forgot itu punya makna sama dengan didn't remember. Kemudian turn in sama dengan submit. Kalian fokus pada baris yang kedua teman-teman sekalian. Di situ ada kata forgot to turn in sama dengan not remember to submit. Ya. Kemudian trik yang kedua, choose answer with synonyms. Untuk beberapa kasus soal, jawaban yang diharapkan bisa berupa sinonim dari kata kunci dari topik yang sedang diperbincangkan. Di sini kalian tetap fokus pada baris yang kedua dari speaker yang kedua ini teman-teman. He just started working in Google Inc. He just started, kata-kata started. Nah, dari pilihan A, B, C, sama D, kalian dikecoh dengan kata yang punya bunyi hampir sama dengan started, yaitu real estate. Real estate, real estate. Kalian jangan terkecoh dengan kata-kata yang punya bunyi yang hampir sama dengan kata yang ada di dialog tersebut. Itu sangat mengecoh sekali. Nah, kata started itu mempunyai persamaan makna dengan begin. Antara A, C, sama D tidak ada hubungannya dengan real estate. Real estate, real estate. Karena apa di dialog ini tidak membahas sama sekali tentang real estate.
itu hanya mengecoh kalian saja bahwa started itu bunyinya sama dengan real estate, hampir sama bunyinya. Kalian jangan terkecoh dengan hal itu, karena itu termasuk trik yang ketiga yang akan kita bahas teman-teman, yaitu avoid similar sound. Hindari kata yang punya bunyi yang hampir sama. Seperti hanya tadi saya bilang, real estate sama dengan started, egg sama egg, bed sama dengan bed, see, she, dan sebagainya. Hindari. Kalau ada bunyi-bunyi hampir mirip, kalian tidak usah pilih itu. Pasti itu tidak jawabannya. Hindari kata-kata yang punya bunyi yang hampir sama dengan kata yang sudah disebutkan di dialog. Contohnya misalnya, she was searching. Kalian tetap fokus di baris yang kedua. She was searching for a new apartment. Di situ ada dua kata, searching sama apartment. Searching sama apartment. Lihat pilihan A. Di situ ada kata department, hampir sama dengan apartment. Nggak mungkin jawabannya. C, di situ ada searching. Searching itu sama dengan research, hampir sama. Search sama dengan research, hampir sama. Nggak jawabannya. Kemudian yang D, ada appointment, ada apartment, ada church, ada shirt. Di situ nggak mungkin jawabannya. Carilah kata yang bertolak belakang, yang di situ tidak ada bunyi yang sama. Di situ adalah she was looking for a place to live. Karena apa? Looking for maknanya sama dengan search, yaitu mencari tempat yang baru untuk tinggal. Kemudian trik yang keempat yaitu draw conclusion about who, what, and where, teman-teman. Maksudnya apa? Kalian simpulkan kira-kira siapa, apa yang dilakukan, atau di mana. Kita lihat soal yang berikut ini. Kalian fokus pada baris yang kedua, kalimat yang terakhir. You miss one homework, assignment, and a quiz. Who is the man? Siapa yang memberi tugas? Siapa yang memberi kuis? Adalah seorang guru. Ditambah lagi dengan your class. Siapa yang punya kelas? Seorang guru, a teacher. Jadi jawabannya adalah a teacher. Kenapa? Yang berhak memberikan assignment sama quiz, yang memiliki kelas adalah hanya a teacher. Ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman, listen for who and what in passive. Ini yang agak sedikit susah teman-teman. Karena apa? Kadang-kadang di dialog itu dia itu kalimat yang disampaikan dalam bentuk aktif atau bahkan dalam bentuk pasif. Padahal di sana pilihannya yang dibutuhkan adalah kebalikannya, lawannya. Kalau di sana pertanyaannya itu aktif, pernyataannya, jawabannya yang dibutuhkan adalah pasif. Contohnya ini. Kalian tetap fokus pada speaker yang kedua ya. Yes, she did. She got a new checking account. Dia itu memperoleh atau mendapatkan tabungan yang baru. Maksudnya apa? Ya dia buka rekening baru. Dia membuka rekening baru. Dia membuka rekening baru itu dalam bentuk pasif. A new checking account was open. Karena di situ ada kata-kata a new checking account. She got a new checking account. Di sini aktif, jawaban yang dibutuhkan adalah bentuk pasif. Hati-hati ya. Kemudian trik yang keenam yaitu listen for who and what with multiple noun. Hati-hati dengan ini. Ini juga agak sedikit susah teman-teman, karena di sini mengecoh sama kalian karena di sana terdapat lebih dari satu nama. Contohnya kalian fokus pada bentuk atau baris yang kedua, speaker yang kedua. I heard that Mara replaced Robert in the band. I heard that Mara replaced Robert in the band. Lihat kata-kata Mara dan Robert. Hati-hati posisi Mara, posisi Robert di sana. Kemudian ada kata-kata replace. Ya, Mara menggantikan posisinya Robert. Hati-hati jangan kebalik ya. Kadang-kadang kalau kita tidak fokus, tidak konsentrasi, kalian bisa terkecoh mana yang menggantikan, Mara atau Robert di sana. Sampai fokus di sana ya. Antara Mara sama Robert, yang menggantikan posisinya adalah Mara. Kedua-duanya sudah dalam satu band, cuma ganti posisi. Posisinya Robert diganti oleh Mara. Mara took Robert place in the band. Hati-hati ya. Kemudian yang ketujuh, listen for negative expression. Hati-hati dengan ungkapan-ungkapan yang mempunyai makna negatif teman-teman. Ya, yang mana nanti biasanya makna negatif itu membutuhkan jawaban yang positif. Contohnya soal ini. They didn't drive slowly on the trip to Maine.
Didn't drive slowly itu maknanya sama dengan they drove rather quickly. Karena apa? Quickly itu sama dengan not slowly. Jadi di sini dalam bentuk negatif, jawabannya dalam bentuk positif. Teman-temannya hati-hati ya. Kemudian trik yang ke-8 yaitu listen for negative with comparative. Hati-hati dengan bentuk tingkat perbandingan, teman-teman. Kalian tetap fokus pada kalimat yang terakhir ya, the speaker to ya. No one is more intelligent. Tidak seorang pun yang lebih pandai. Kata-kata tidak seorang pun yang lebih pandai berarti kan dia kan paling pandai di sini. Ya. Kata lebih bisa more, bisa ya. Tapi kata paling di situ bisa bisa most. Tidak seorang pun lebih berarti kan dia punya makna paling. She is the smartest student in the class. Kemudian trik yang ke-9, listen for almost negative expression. Hati-hati dengan kata yang hampir maknanya itu hampir negatif. Kata yang maknanya hampir negatif ya, hampir tidak ya. Dia di sana I had barely enough money. I had barely enough money maknanya saya hampir tidak punya cukup uang. Maksudnya apa? Dia punya uang, tapi ketika dia itu untuk membayar listrik itu dia nggak punya kelebihan. Dia punya uang, tapi tidak punya kelebihan. Ya, so he paid the bill, but no money left. Hati-hati ya. Kata yang punya makna hampir negatif itu diantaranya adalah hardly, barely, scarcely, only. Contohnya, I hardly visit my new friend. Artinya, saya hampir tidak pernah. Saya hampir tidak pernah mengunjungi teman saya. Di sini kalimatnya positif loh teman-teman. Tapi di situ maknanya negatif. Kalian harus hati-hati ungkapan-ungkapan yang di situ maknanya negatif, tetapi kalimatnya dalam bentuk positif. Kalian hati-hati di sana ya. Kemudian trik yang terakhir yang ke-10 yaitu listen for double negative expression. Nah, kadang-kadang dalam kalimat, dalam soal itu dia memiliki bentuk double negatif. Contohnya, I didn't like the unclean room. Didn't merupakan bentuk negatif. Unclean juga bentuk negatif. Saya tidak suka ruangan yang tidak bersih. Maksudnya apa? I like clean room. Jadi kadang-kadang dalam soal itu soalnya itu dalam bentuk negatif. Di situ double negatif, tapi jawabannya itu dalam bentuk positif. Contohnya, well, it is not impossible for the concert to take place. Ini tidak mungkin, tidak mungkin berarti kan mungkin dia. Ya, double negatif namanya teman-teman. It's not negatif, impossible juga negatif. Jawabannya nanti possible. Not impossible itu sama dengan possible, might, dan likely atau probably. Intinya kalian itu dikecoh dengan bentuk negatif, padahal di sana jawabannya nanti dalam bentuk positif. The concert might take place. Baik, itu teman-teman sekalian 10 trik yang bisa kalian perhatikan untuk menjawab soal-soal terkait dengan soal listening di TOEFL teman-teman. Sedikit yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai ketemu lain waktu, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi untuk membahas trik-trik ataupun tips-tips bahasa Inggris yang lainnya. Terima kasih dan semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.